sini saya akan membagikan cara bagaimana menginstal sistem operasi Windows XP XP2 menggunakan aplikasi VirtualBox. Jadi, pertama pastikan bahwa kamu sudah mendownload ISO image dari Windows XP XP2-nya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita klik yang menu New untuk membuat sistem operasi baru. Dan di sini ada Virtual Machine Name and Operating System. Di bagian nama kita masukkan nama dari virtual machine yang akan kita buat. Lalu selanjutnya kita pilih folder tempat penyimpanan dari virtual machine-nya. Kita klik Other. Lalu di sini kita buat folder baru. Selanjutnya kita select folder. Lalu selanjutnya di bagian ISO image ini kita masukkan ISO image yang sudah kita download. Di sini saya menggunakan ISO image Windows XP Service Pack 2 yang 64 bit. Kita open. Dan secara otomatis pada tipe sistem operasinya yaitu Microsoft Windows dan pada versionnya itu akan terpilih Windows XP yang 64 bit. Lalu di bagian skip unintended installation ini kita klik. Lalu kita next. Di bagian hardware, di sini ada base memory atau RAM dan prosesor yang akan kita gunakan. Jadi di sini ada rekomendasi base memory yaitu 512 MB dengan 1 CPU. Untuk base memorinya misalnya kita ganti menjadi 1 GB agar pengoperasiannya nanti menjadi lebih cepat, dan untuk CPU-nya kita ganti menjadi 2 CPU. Jika sudah, kita next. Di bagian virtual hard disk di sini kita diminta untuk membuat virtual hard disk-nya. Di sini saya menggunakan virtual hard disk dengan kapasitas 10 GB. Lalu kita next. Dan ini adalah summary atau ringkasan dari virtual machine yang akan kita buat. Kita klik finish. Lalu selanjutnya jika sudah kita jalankan, kita klik yang menu start. Kita tunggu hingga proses powering virtual machine up-nya selesai. Dan ini adalah tampilan awal dari instalasi Windows XP XP2-nya. Kita tunggu beberapa menit. Di bagian Welcome to Setup, di sini kita klik tombol Enter pada keyboard untuk memulai proses penginstalasian. Lalu di sini ada lisensi agreement, Windows License Agreement atau penyetujuan lisensi. Kita tekan tombol F8 di keyboard untuk setuju atau agree. Lalu di bagian pengaturan partisi, di sini jika tidak ingin membuat partisi bisa langsung next, tekan tombol enter. Namun di sini karena saya akan membuat hard disk secara terpartisi, maka kita tekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi hard disk. Di sini kita masukkan berapa size partisi hard disk yang akan kita buat. Misalnya saya isi dengan 8000 MB. Lalu kita tekan enter. Dan pada tampilan ini menjelaskan bahwa kita telah membuat satu partisi pada drive C
yaitu sebesar 8000 MB atau 8 GB. Karena di sini saya akan membuat dua partisi, maka pada bagian unpartitioned space kita klik tombol C pada keyboard untuk membuat partisi kedua. Ini adalah partisi size atau kapasitas pada partisi kedua kita, yaitu 2228 MB atau 2 GB lebih. Ini adalah kapasitas maksimal karena tadinya kita sudah membuat partisi pertama sebesar 8000 MB, sedangkan kapasitas virtual hard disk kita adalah 10 GB. Lalu kita tekan enter. Dan di sini kita sudah membuat dua partisi, yaitu pada drive C sebesar 8000 MB dan pada drive E sebesar 2228 MB atau 2 GB. Lalu kita enter untuk memulai penginstalan. Di bagian format the partition, kita pilih yang format the partition using the NTFS file system quick. Lalu kita enter. Kita tunggu hingga proses copy file dan formattingnya selesai. Kita tunggu beberapa menit hingga proses instalasinya selesai. Di bagian regional and language option ini, kita untuk men-settingnya kita klik yang customize. Lalu di sini kita pilih untuk lokasinya, kita pilih yang Indonesia. Lalu bagian language-nya kita klik detail, kita add input language-nya, kita pilih Indonesia, lalu kita klik OK. Jika sudah, kita next. Lalu di bagian nama dan organisasi, kita masukkan nama kita, misalnya soalnya organisasi kita isi dengan home. Jika sudah, kita next. Di bagian your product key ini kita masukkan produk key-nya. Produk key ini kita dapatkan pada saat mendownload ISO image-nya di Google Chrome. Jika sudah, kita next. Jika sudah, kita next. Lalu di sini bagian komputer name-nya, kita masukkan nama komputer kita. Misalnya di sini saya isi dengan nama saya. Untuk di bagian password bisa kita isi passwordnya jika ingin. Jika sudah, kita next. Lalu di bagian settingan hari dan waktunya, sini kita bisa mengganti hari dengan
waktu atau jamnya. Nah, di sini sudah sesuai di bagian time zone-nya atau zona waktunya. Misalnya kita pilih yang Bangkok, Hanoi, Jakarta. Ya sudah, kita next. Kita tunggu beberapa menit. Di bagian networking setting sini kita dipilih yang typical setting, lalu kita next. Lalu di work group or computer domain, sini kita pilih yang work group, kita next. Dan sistem operasi Windows XP XP2 telah berhasil terinstall di aplikasi VirtualBox. Jadi Windows XP ini dapat kita gunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang tidak support di Windows versi terbaru. Misalnya kita klik yang menu Start, lalu kita ke My Computer, maka di bagian Hard Disk Drive, di sini ada dua local disk atau tempat penyimpanan yang sudah kita buat tadi, yaitu pada drive C sebesar 8 GB dan pada drive E sebesar 2 GB. Dan jika kita turn off komputer atau mematikan komputernya, atau mematikan sistem operasinya, maka sistem operasi Windows XP XP2-nya akan tetap tersimpan di VirtualBox dan dapat kita buka kapan saja.